Selamat pagi, anak didik Ibu kelas 12 IPS. Selamat pagi, Ibu. Ya, masih tetap semangat kan? Dan Ibu berharap semua kalian dalam keadaan sehat-sehat. Masih tetap semangat kan? Semangat, Ibu. Iya, jadi harus tetap menjalankan prokes anak, di mana berada kalian harus tetap melaksanakan protokol kesehatan agar terhindar dari virus di masa sekarang ini. Oke, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, saya mau minta tolong dulu kepada ketua kelasnya, Mario, supaya membimbing kawan-kawannya untuk memberikan penghormatan kepada bendera merah putih, sekaligus nanti Mario memimpin doanya ya nak ya. Oke, silakan nak Mario. Oke, terima kasih Mario. Ya tidak apa-apalah dulu tadi menghormat bendera dulu baru berdoa. Yang jelas kita mewujudkan rasa nasionalisme dan rasa syukur kepada pencipta kita. Oke, jadi saya mohon kepada anak didik saya di pembelajaran saya kali ini, saya mau kalian duduk yang rapi, semua videonya diaktifkan, ya nak ya, supaya pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan maksimal. Oke, nah tadi malam Ibu sudah men-share di Google Classroom kalian mengenai PPT, video pembelajaran, dan LKPD untuk materi kita kali ini. Jadi saya harap anak didik Ibu sudah membaca dan menguploadnya ya. Sudah kan, Lisa? Sudah dibaca atau sudah diupload kah? Sudah di-download kan? Sudah, Bu. Ini lagi proses download, Bu. Sudah, Bu. Oke. Memang saya selalu yakin percaya dengan anak-anak saya kelas 11 ini. Semuanya hebat-hebat dan baik-baik. Oke. Sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu lah, siapa tahu seperti minggu lalu si Martahan ini nggak datang, katanya ada urusan keluarga, mau Ibu absen dulu ya. Anggi, hadir? Hadir, Bu. Oke, jadi, oh iya ada, oke. Jadi Ibu sudah tayangkan ini di slide-nya, inilah nanti yang menjadi kompetensi dasar dan indikator di pelajaran kita hari ini. Anak-anak bisa membacanya, oke. Kemudian, ini nanti yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Sebelum Ibu memulai pelajaran Ibu hari ini, masih ada kayak yang ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa ya? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Tentang Anggi, silahkan. Tentang kolonialisme dan imperialisme, Bu. Oh, kolonialisme dan imperialisme. Yang bagaimana itu kolonialisme dan imperialisme, Anggi? Waduh, Bu. Kalau kolonialisme itu penguasaan tanah dan harta penduduk asli oleh penduduk pendatang. Kalau imperialisme itu sistem politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain. Yang dikuasainya itu adalah ya itu tadi supaya mencari keuntungan gitu, Bu, dari negara yang dikuasainya begitu, Bu. Iya, bagus sekali anakku si Anggi ini. TOPBGT untuk si Anggi. Nanti saya beri nilainya. Bagus sekali di sejarah Indonesia. Oke? Jadi sebelum kita masuk ke materi kita kali ini, Ibu mau bilang dulu, sebenarnya banyak sekali manfaat belajar sejarah. Ini nak bisa kalian baca. Sejarah bukan seni bernostalgia, tetapi belajar sejarah itu memberi pelajaran untuk dihidup di masa sekarang dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Bahkan si Dian Mariani juga mengatakan, masa lalu tidak bisa diubah dan tidak bisa diperdebatkan, tapi perbaikilah hidupmu di masa sekarang dan di masa yang akan datang melalui belajar sejarah. Oke anak-anak, jadi harus mencintai pelajaran sejarah atau sejarah kehidupanmu sendiri. Bisa dipahami? Paham, Ibu. Oke. Paham, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita ya, mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Iya. Anak didikku, amatilah dulu gambar ini. Diperhatikan dulu, dilihat-lihat gambar apa ini. Sudah? Baru ini pertanyaannya. Oke. Siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Gambar apa yang dilihat tadi? Saya, Bu. Iya, Anggi. Si Anggi. Bukan saya, Bu. Pramita, Bu. Oh iya, Pramita. Ayo, Pramita. Disebut namanya, disebut. Rempah-rempah, Bu. Rempah-rempah. Oke, siapa lagi?
Si Mario tadi kulihat apa raise hand? Ayo Mario. Itu gambar ada pala, Bu, ada cengkeh, ada ladaku, Oke. ada kayu Oke. manis. Ya itu, Bu. Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Gambar apa ini? Si Dodi. Apa Dodi? Gambar apa itu? Bahan mentah menjadi bahan jadi, Bu. Bahan mentah. Bahan jadinya menjadi sudah terbungkus, bahan. ada yang bermerek deh, Bu. Oh, iya. Oh, oke. Bagus sekali jawaban anak didikku semua. Jadi ini ada gambar pala, ada gambar cengkeh, ada gambar kayu manis, ini ada gambar ladaku yang sudah dikemas. Jadi nah inilah yang melatar belakangi bangsa Eropa ke Indonesia mencari daerah penghasil rempah-rempah. Karena pada saat itu kota Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, sehingga mereka mencari daerah penghasil rempah-rempah yang lain. Baru ada faktor yang ketiga, faktor 3G. Dah, apa godnya itu Mario? Halo Mario, apa godnya itu artinya? God, emas, glory, kekuasaan, gospel, agama, Bu. Oke, itulah 3G. Jadi karena adanya ambisi ingin mendapatkan si 3G ini. Baru yang keempat adanya si teori si Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Baru adanya penemuan kompas sebagai alat penjelajahan, sebagai alat pelayaran. Sudah saya kirim LKPD kalian. Di LKPD itu sudah saya buat nama-nama anggota kelompok kalian. Dan kalian itu di kelompok berapa. Udah? Jadi, nah saat ini saya mau kalian, ya, saya mau kalian mendiskusikan dengan teman kelompok yang sudah Ibu bagi, yaitu mengenai dampak kedatangan bangsa Eropa hingga saat ini. Apalah dampaknya yang bisa kita lihat? Bisa di pemerintahan, bisa di ekonomi, baru bisa di sosial dan budayanya. Oke, silakan anak-anak dalam waktu 2 menit. Udah bisa lah 2 menit ya mengerjakannya ya. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke. Bisa, Bu. Atau begini, Ibu. Iya, atau begini, Ibu contohkanlah dulu. Ibu contohkan ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah contoh peninggalan bangunan masa penjajahan Eropa di Indonesia. Jadi seperti ini loh, nak. Contoh yang mau kalian buat. Oke, bisa ya? Apalah dampaknya yang ada sampai dengan saat ini. Ini dalam bidang bangunan. Oke, saya berikan waktunya 2 menit. Silakan diskusikan. Ayo. Sudah. Sepertinya udah bisa lah itu. Sudah boleh. Siapa belum? yang bisa? Bu, udah boleh belum? Udah. Udah Bisa. boleh. Siapa Siapa, Bu? duluan? Saya. Si Lisa lah. Si Oke, Lisa. Bu. Iya, si Lisa. Oke. Bukan Lisa. Ya, saya mau yang pemerintahan ya, Bu. Iya. Prefektur di masa pemerintahan Belanda sama dengan provinsi masa kini. Karisidenan merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa kabupaten. Gitu, Bu. Oke. Itu tadi dalam bidang Pemerintahan. pemerintahan. Iya, Bu. Itulah menurut kelompok si Lisa dengan si siapa? Si Anggi kurasa itu kelompoknya, udah lupa aku. Iya kan? Oke, itu dalam bidang pemerintahan. Masih ada sampai saat sekarang itu Lisa yang kau sebutkan itu? Saya nemunya itu aja, Bu. Itu aja. Maksud Ibu dari yang kau jelaskan itu masih ada sampai sekarang itu? Oh, masih enggak ya? Masih, Bu, masih. Adalah. Masih, Iyalah. kabupaten. Iya, kabupaten, provinsi, kan itu diterapkan di Indonesia. Oke, kelompok berikutnya, siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, si Dodi. Ayo, buat Dodi. Karena Ibu membuat jantungan saya pun semangat ini, Bu. Iya, jangan jantungan. Iya, dampaknya, Bu, ini untuk ekonomi ya, Bu, ya. Nah, dulu kita tidak mengenal uang. Gitu. Sekarang kita sudah mengenal mata uang. Sudah ada perbankan. Dulu ada kita kenal Japas Bank. Sekarang ini itu di kantor pos ada bank BNI. Ibaratnya seperti itulah, Bu. Intinya kita mengenal mata uang, Bu, semenjak datangnya. Terima kasih, Bu. Iya, bagus sekali. Terima kasih, Dodi. Memang kelompok 2 ini bagus sekali. Ini nanti saya buat nilainya di atas KKM. Sangat tinggi sekali atas KKM lah pokoknya. Oke, ada lagi.
Selain si kelompok si Lisa sama si Dodi ada lagi? Saya, Bu. Kelompok saya, Bu, bidang Oh, sosial. Oke. Silakan Anggi, kelompok si Anggi. Jadi Bu, yang di bidang sosial ini pengaruhnya adalah bangsa Eropa itu kan dia membawa agama Kristen. Jadi sampai sekarang agama Kristen itu tetap berkembang, Bu. Jadi masuknya agama Kristen itu menambah agama yang ada di Indonesia ini. Jadi beragam. Jadi toleransi keagamaan pun semakin berkembang. Begitu, Bu. Wis, mantap kali kelas 11 ini, hebat-hebat semua. Iya, si Hendra ada tadi mau dibilang lagi? Iya, Bu. Iya, Ini silakan dampak Hendra. bidang ekonomi, Bu. Ekspor rempah-rempah ke negara Eropa itu masih berlaku sampai saat ini. Terbukti ya sebagian besar hasil bumi tempat kami ini dikirim ke Eropa semua, Bu. Oh, iya. Iya. Bagus. Terima kasih ya, Anak Hendra, TOP BGP. Oke. Nah, ada yang mau mengajukan tanggapan dari kelompok lain kepada kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya? Silahkan, saya berikan waktu. Saya, Bu. Oh, iya. Martaan, silakan. Itu, Bu, tadi saya mau seperti yang disampaikan kelompok orang Sidodi mengenai mata uang. Saya mau bertanya dulu, Bu. Pada masa pemerintahan siapa, Bu, mata uang dikenal di Indonesia? Iya, bisa ditanggapi kelompok Dodi? Wih, waduh gawat ini Bang. Ini belum siap ini Bu. Tapi saya sempat baca itu masa Raffles masalah Bu ya. Raffles Bu, Gubernur Jenderal Raffles Bu. Ada sewa tanah itu Bu. Yang saya baca ini belum siap dan kami Bu. Iya. Bagaimana Martahan? Sudah cukup jelas? Oh, masa si Raffles, Bu ya? Iya, masa si Raffles. Jadi mata uang itu memang mulai dikenal pada masa Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia, yaitu pada masa si Raffles. Diperkenalkan mata uang logam dan mata uang kertas, begitu. Nah, jadi evaluasi kalian untuk materi ini sudah Ibu buat di Google Form ya Nak ya. Nanti kalian kerjakanlah itu. Nanti kutunggu sampai jam 3 sore. Hai Martahan, buat apa kesimpulan materi kita hari ini? Dari penjelasan Ibu kan materi kita yaitu bahwa ada juga pengaruh dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Misalnya ada keburukan, yaitu penderitaan, dan juga ada kebaikannya, Bu. Apa itu? Dari bangunan-bangunannya, Bu. Nah, itu ibaratnya bangunan kantor pos yang ada di Medan. Seperti yang ditunjukkan Ibu tadi lah. Oh, iya. Terima kasih ya Martahan. Jadi, itulah kesimpulannya. Jadi, bangsa Eropa datang ke Indonesia bukan hanya memberikan dampak yang buruk, ada juga dampak positifnya yang bisa kita rasakan, kita nikmati sampai dengan saat ini. Udah? Nah, bagi anak Ibu yang aktif dari tadi menjawab, nanti Ibu buat nilainya yang bagus sekali. Oke? Saya rasa itulah dulu pelajaran kita hari ini anak ya. Tapi Ibu mau ingatkan, minggu depan sepertinya kita udah bisa lah ulangan harian pertama ya dari materi ini kan? Udah bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Jadi dibaca-baca bukunya di rumah, dibuka YouTube yang Ibu share, dibuka PPT-nya, dibuka link Google-nya yang Ibu share di Google Classroom. Supaya minggu depan kalian bisa menjawab dan nilainya harus di atas KKM. Awas kalau remedial. Udah capek Ibu semangat hari ini. Oke? Jadi untuk menutup pelajaran kita, dipimpinlah dulu doa oleh si Mario. Ayo Mario, pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mario dan anak didikku Sama-sama, semua. Bu. Tetap semangat. Semangat. Sampai jumpa di minggu depan dengan ulangan harian pertama. Selamat pagi. Pagi, Bu.